Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awal Fajri Bisko dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 2001-7036 akan menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul Siti Nurbaya. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas tersebut berdasarkan animasi berikut. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel, diantaranya yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya cerita, dan amanat. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita. Tema disebut juga ide cerita. Tema dapat berwujud pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Tema novel dari Siti Nurbaya yaitu kisah cinta yang tak kunjung padam dari sepasang anak manusia yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Yang kedua adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Kehadiran alur dapat membuat cerita berkesinambungan. Oleh karena itu, alur biasa disebut juga dengan susunan cerita atau jalan cerita. Alur cerita dalam novel Siti Nurbaya yaitu maju, karena menceritakan kisah Siti Nurbaya dari kecil sampai dewasa. Yang ketiga adalah latar. Latar dalam sebuah cerita menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Pertama, latar tempat. Latar tempat merujuk pada lokasi terjadinya peristiwa. Latar tempat dalam novel Siti Nurbaya yaitu di Kota Padang dan di Stovia, Jakarta, tempat sekolah Samsul Bahri. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar waktu dalam novel Siti Nurbaya yaitu pada masa di mana Kota Padang masih terjadi banyak huru-hara, juga saat di mana moral masih bobrok. Yang ketiga, latar sosial. Latar sosial merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial dalam novel Siti Nurbaya yaitu banyak mengandung unsur adat istiadat Melayu. Yang keempat adalah tokoh dan penokohan. Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, sedangkan penokohan yaitu watak atau karakter yang menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas pribadi seorang tokoh. Tokoh-tokoh pada novel Siti Nurbaya yaitu Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Baginda Sulaiman, Sultan Mahmud, dan Datuk Maringgih. Sedangkan penokohannya yaitu Siti Nurbaya memiliki sifat baik, rela berkorban demi ayahnya. Dan Samsul Bahri memiliki sifat baik, bijak, rela berkorban demi Siti Nurbaya. Baginda Sulaiman memiliki sifat pasrah pada nasib, kurang bijak, rela mengorbankan anaknya demi membayar hutang. Sultan Mahmud bersifat kurang berpikir panjang, tidak bijak, dan terlanjur terburu-buru dalam membuat keputusan. Dan sifat Datuk Maringgi yaitu culas, moralnya bobrok, serakah, jahat, dan biang masalah. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah visi pengarang dalam memandang satu peristiwa dalam cerita. Untuk mengetahui sudut pandang, kita dapat mengajukan pertanyaan siapakah yang menceritakan kisah tersebut. Ada beberapa macam sudut pandang. Di antaranya sudut pandang orang pertama yaitu gaya bercerita dengan sudut pandang aku. Yang sudut pandang peninjau yaitu sudut pandang orang ketiga. Dan sudut pandang campuran. Sudut pandang dalam novel Siti Nurbaya yaitu sudut pandang orang ketiga, karena dalam novel pengarang menceritakan kisah dari Siti Nurbaya, bukan menceritakan dirinya sendiri sebagai aku. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ruang lingkup dalam tulisan meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan majas, dan penghematan kata. Jadi gaya merupakan seni pengungkapan seorang pengarang terhadap karyanya. Gaya bahasa pada novel Siti Nurbaya yaitu gaya bahasa Melayu dan mudah dimengerti. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang dapat kita simpulkan dari cerita novel tersebut. Amanat yang dapat kita ambil dari novel Siti Nurbaya tersebut adalah: 1. Demi orang-orang yang dicintainya, seorang wanita bersedia mengorbankan apa saja meskipun ia tahu pengorbanannya dapat merugikan dirinya sendiri.
2. Bila asmara melanda jiwa seseorang, maka luasnya samudra tak akan mampu menghalangi jalannya cinta. Demikianlah cinta yang murni yang seakan padam sampai mati. 3. Menjadi orang tua hendaknya lebih bijaksana. Tidak perlu memutuskan suatu persoalan hanya untuk menutupi perasaan malu belaka sehingga mungkin berakibat penyesalan tak terhingga. 4. Kebenaran sesungguhnya di atas segala-galanya. 5. Akhir dari segala kehidupan adalah mati, tetapi mati jangan dijadikan akhir dari persoalan hidup. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur luar yang ikut membangun dan mendukung sebuah novel seperti latar kondisi keagamaan, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam novel Siti Nurbaya yaitu sebagai berikut. Pertama, keadaan subjektivitas pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup. Keadaan subjektivitas pengarang yaitu pengarang berusaha melakukan inovasi baru dengan menggebrak sastra Indonesia modern dengan meluncurkan novel ini dengan bahasa sendiri. Pandangan hidup penulis adalah pandangan hidup dengan ke depan dan penuh inovasi baru dan juga tak terpaut juga terkekang dengan adat istiadat lama. Yang kedua adalah psikologi pengarang yang mencakup proses kreatifnya. Psikologi pengarang merasa terkekang dengan adat istiadat lama dan melakukan terobosan dengan mengarang buku novel Siti Nurbaya. 3. Keadaan di lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Keadaan yang terjadi yaitu masih terkekang dalam kehidupan adat istiadat yang masih kuno, baik dari segi ekonomi, politik, dan sosialnya. Lalu pengarang berusaha membuat terobosan baru dengan karyanya. Dan yang terakhir adalah pandangan hidup suatu bangsa dan berbagai karya seni yang lainnya. Pandangan yang terjadi yaitu pada saat itu pandangan karya seni cenderung monoton dan gaya bahasanya hanya itu saja. Jadi Marah Rusli membuat gebrakan dengan memunculkan gaya bahasa Melayu. Sekian penjelasan dari saya. Jika terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.